Di malam, ketika aroma kue almond memenuhi udara, dan suara hujan mengetuk jendela, Han River Baking Studio. NH berdiri terpaku di ambang pintu dapur, menatap dua pria yang pernah dan mungkin masih mengguncang hidupnya. Yoon Suk dengan tatapan lembut, yang selalu memberinya rasa aman, dan Min Chun dengan senyum percaya diri, yang kembali setelah sekian lama membawa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun kini, keduanya mengucapkan kalimat yang sama. Pilih aku. Jantung Anha berdegup begitu keras, hingga mengalahkan suara mixer di belakangnya. Malam itu, semuanya berubah. Tetapi keputusan mana yang akan menghancurkan hidupnya, dan mana yang akan menyelamatkannya. Sore di Seoul selalu punya caranya sendiri untuk membuat hati terasa penuh. Langitnya seperti cat air yang tumpah, mencampurkan lembayung dan emas dengan begitu lembut, hingga siapapun yang melihatnya akan merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu sama sekali tidak menyentuh Yoon Do Hyun. Koki magang paling ceroboh di Maison Cheongdam itu sedang sibuk mengatur napas, mencoba menenangkan diri sambil berdiri di antara aroma mentega, gula, dan almond panggang yang memenuhi udara. Tangannya sedikit gemetar ketika ia merapikan apron putih yang warnanya sudah tak seputih awal hari. Dapur restoran itu selalu bergerak dengan kecepatan yang membuat kepala berputar. Tetapi ada satu hal yang membuat jantung Do Hyun berdetak lebih cepat dari ritme spatula dan panci. Seri akan datang hari ini. Han, Seri. Gadis yang selalu muncul, dengan senyuman kecil yang anggun, rambut gelap terurai rapi, dan langkah ringan seperti ia tidak benar-benar menginjak tanah. Gadis yang selalu membeli kue almond buatannya. Gadis yang membuat Do Hyun mendadak kehilangan semua kemampuan dasar manusia, setiap kali muncul seperti berbicara, tanpa belepotan, atau bahkan bernapas dengan ritme yang normal. Do Hyun menghela napas panjang, dan mencoba fokus pada mangkuk besar, berisi adonan. Konsentrasi, satu kesalahan kecil, dan kau yang dipecat, gumamnya pada diri sendiri. Meski ia tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Maison Cheongdam mungkin ketat, tapi tidak sampai sekejam itu. Namun pikiran buruk selalu datang ketika seseorang sedang jatuh cinta, diam-diam, dan mudah gugup. Ia menimbang adonan, mencampur almond bubuk, gula, dan mentega cair dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang jauh lebih rapuh dari makanan pencuci mulut. Dari kejauhan, senior-seniornya sibuk dengan pesanan lain. Dapur restoran itu seperti orkestra yang tidak pernah berhenti bergerak serba cepat, serba tepat, dan serba tegang. Namun ketegangan itu tiba-tiba buyar ketika suara roda besi yang berdecit memasuki dapur dari pintu belakang. Anak muda, boleh numpang rebus air sebentar tidak? Do Hyun mengangkat kepala, lalu tersenyum begitu melihat siapa yang datang. Park Gil-soo, paman penjual bubur keliling, yang selalu lewat malam-malam. Jaketnya tebal namun lusuh, topinya miring, dan wajahnya memancarkan kebaikan, yang membuat orang merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Gerobaknya tampak makin renta. Warnanya mengelupas, seolah gerobak itu sudah melewati musim dingin yang terlalu banyak. Paman Gil-soo, masuk saja, sahut Do Hyun. Seperti biasa, ya? Gil-soo tertawa kecil. Kalau kau tidak keberatan, kompor gerobakku mati lagi. Sepertinya dia makin tua, sama seperti aku. Paman bilang begitu hampir setiap hari, jawab Do Hyun sambil ikut terkekeh. Gil-soo masuk perlahan, mendorong gerobaknya yang berbunyi nyaring, seperti sedang protes. Beberapa koki lain menoleh, tetapi tak ada yang mengusirnya. Semua sudah hafal bahwa Gil-soo adalah bagian kecil dari rutinitas dapur mereka, seperti maskot yang tidak resmi, tetapi dicintai. Saat Gil-soo meletakkan panci kecilnya di kompor cadangan, ia tiba-tiba menjatuhkan tutup panci dan menumpahkan sedikit air. Dan tentu saja, percikan air itu jatuh persis ke sisi meja tempat Do Hyun menaruh adonan barunya. Do Hyun terpaku sesaat, lalu ia mengembuskan napas panjang. Ah, ya Tuhan. Do Hyun, maafkan, paman. Itu tidak sengaja, kata Gil-soo panik. Tenang, tenang. Jangan panik. Jangan tunjukkan kalau hatimu barusan jatuh ke lantai juga. Tidak apa-apa, paman, kata Do Hyun sambil tersenyum santai. Saya buat lagi.
Masih ada waktu. Ia berbohong. Waktunya hampir habis. Tapi bagaimana mungkin ia bisa marah pada Gilsu? Paman itu selalu baik padanya. Selalu membawa bubur panas gratis ketika Dohyun pulang larut dan kelaparan. Selalu memberi nasihat sederhana yang terasa seperti pelukan untuk jiwa yang penat. Dohyun mulai membuat adonan baru dengan kecepatan yang masih bisa diterima chef utama. Ia berusaha menyingkirkan rasa cemas yang mendera. Namun baru beberapa menit ia bekerja, suara lembut yang ia hafal di luar kepala terdengar dari depan restoran melewati keramaian pelanggan yang makan siang dan para pelayan yang sibuk. Annyeonghaseyo, saya ingin membeli kue almond 1 kotak. Suara itu seperti angin semilir yang membawa aroma bunga musim semi. Hanseri. Dohyun buru-buru menegakkan tubuh. Namun gerakannya terlalu cepat, hingga spatula di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi cukup keras. Yun Dohyun, seru salah satu senior. Fokuslah sedikit, jangan membuat kacauan lagi. Ya, chef, wajah Dohyun memanas. Tetapi rasa malu itu seketika berubah menjadi panik manis ketika Seri melongok ke area dapur, mencoba melihat siapa yang sedang menyiapkan pesanannya. Tatapan mereka bertemu. Seri tersenyum. Senyum pelan, lembut, tapi cukup untuk membuat dunia kecil Dohyun runtuh dan terbentuk lagi dalam bentuk yang lebih kacau. Hari ini aromanya berbeda. Lebih harum, ujarnya pelan. Dohyun membuka mulut, tetapi kata-katanya seolah saling bertabrakan. Maksud saya sedang mencoba resep baru. Aku yakin rasanya enak, jawab Seri. Suara itu saja sudah cukup membuat tengkuk Dohyun merinding. Ia ingin membalas dengan sesuatu yang lebih berani. Ingin mengatakan bahwa setiap kue almond yang ia buat adalah untuk Seri. Ingin menyampaikan bahwa ia menghabiskan banyak malam untuk memikirkan rasa seperti apa yang cocok dengan senyum gadis itu. Tapi, pada akhirnya, Dohyun tetap hanya mengangguk kaku seperti boneka rusak. Seri tertawa kecil melihat reaksinya, lalu mengambil kotak kue yang sudah disiapkan pelayan depan. Sampai jumpa lagi. Ketika langkah Seri menjauh, Dohyun merasa ada sesuatu yang ikut tertarik keluar dari dadanya. Rasa hangat, rasa gugup, rasa penasaran, semua bercampur. Namun belum sempat ia memanjangkan kegugupan itu, suara pintu kompor cadangan berbunyi keras. Gilsu berseru, "Astaga, apakah ini meledak?" Tidak, tidak, tidak. Panci ini keras kepala sekali. Dohyun spontan mendekat untuk membantu, tetapi seniornya memanggil lagi. "Dohyun, adonannya!" Kau ingin CEO datang dan menemukan kekacauan. Tidak, chef. Dohyun berlari kembali ke meja kerja. Ia belum tahu kalau hanya dalam beberapa hari, kata CEO itu akan mengubah seluruh hidupnya. Untuk saat ini, ia hanya tahu satu hal. Ia jatuh cinta, dan cintanya dimulai dari sesuatu sesederhana aroma almond. Sesuatu yang lembut, manis, tapi bisa berubah menjadi rumit kapan saja. Dan Dohyun, tanpa sadar, baru saja membuka pintu menuju cerita panjang yang akan mengguncang hatinya dan seluruh dapur Mason Cheongdam. Pagi di Mason Cheongdam tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan ketika matahari baru muncul, malu-malu di balik gedung tinggi di Apgujeong, dapur restoran itu sudah mulai bergerak seperti kota kecil yang baru bangun, tetapi langsung disuruh berlari. Panci dipanaskan, air mendidih, roti mulai mengembang di oven, dan aroma bawang yang ditumis memenuhi udara. Semuanya seperti orkestra yang belum sempat menyetem alat musiknya, tetapi tetap dipaksa tampil. Dan di tengah kekacauan pagi itu, Yoon Do-hyun berlari tergesa-gesa melewati lorong belakang, dengan napas berat, seperti habis dikejar anjing liar. Ya Tuhan, aku terlambat. Aku benar-benar terlambat. Mati aku. Ia memeluk ransel kecilnya ke dada, sambil berlari lebih cepat. Mengingat wajah para seniornya, yang pasti akan memarahinya tanpa ampun. Padahal, itu bukan salahnya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia bahkan sudah siap tepat waktu. Tapi siapa yang sangka ia akan bertemu Paman Gilsu, yang gerobaknya mogok di dekat pasar kecil. Beberapa blok dari sini, gerobak itu terbalik sedikit. Barang dagangannya hampir tumpah, dan roda kiri depannya patah. Mana mungkin Do-hyun tega hanya melewatinya. Ia akhirnya membantu Paman Gilsu menegakkan kembali gerobak, mengikat rodanya dengan kain tebal, dan mendorongnya perlahan ke arah bengkel kecil.
Tentu saja semuanya memakan waktu lebih lama dari yang ia harapkan. Do-hyun sangat yakin, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang ingin memarahi Paman Gilsu. Tapi sayangnya, para seniornya tidak mengenal Gilsu sebaik dia. Begitu ia membuka pintu belakang dapur, dengan tubuh terhuyung-huyung, suara berat langsung menyergapnya seperti teriakan komandan perang. Hyun Do-hyun. Do-hyun langsung membeku. Itu suara Chef Kim, salah satu senior paling keras kepala di dapur. Ia menelan ludah, dan pelan-pelan berbalik. Chef, jam. Berapa ini? Nada Chef Kim tajam. Walau kita sama-sama tahu, jam sebenarnya tidak disebutkan di sini. Yang jelas, pagi sudah lewat jauh. Tadi, Do-hyun mencoba menjelaskan. Namun kata-katanya tenggelam oleh suara langkah cepat, dan aroma bawang yang digoreng terlalu panas. Tadi apa? Kau pikir dapur ini bisa berjalan tanpa satu orang magang yang selalu membuat kekacauan? Do-hyun refleks menunduk. Maaf, Chef. Ia menyiapkan diri untuk tambahan amarah. Tetapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suara tawa kecil terdengar dari sudut dapur. Salah satu senior lain, Chef Nam, menertawakannya sambil melipat lengan. Sudah kubilang, magang itu akan selalu jadi magang. Jangan berharap banyak. Komentar itu tidak langsung menusuk hati Do-hyun, tetapi tetap terasa tidak enak. Ia tahu dirinya ceroboh. Ia tahu dirinya berbuat salah, tapi rasanya menyakitkan ketika orang lain mengatakannya dengan rasa puas seperti itu. Apa yang kau lakukan di sana? Suara Chef Kim kembali menggelegar. Jangan berdiri seperti tiang listrik. Ganti bajumu dan mulai bekerja. Baik, Chef. Do-hyun berlari kecil menuju loker, mengganti baju, merapikan rambut, dan memasang apron bersih. Begitu ia kembali ke meja kerjanya, ia baru menyadari betapa kacaunya dapur pagi ini. Meja-meja berantakan, oven tidak berhenti berbunyi. Seseorang menjatuhkan sendok logam yang membuat suara nyaring memekakkan telinga. Pelayan depan bolak-balik mengambil pesanan untuk pelanggan awal. Semua orang terlihat kelelahan, padahal hari baru dimulai. Do-hyun menarik napas dan mulai bekerja. Namun baru beberapa menit, seseorang menepuk bahunya. Do-hyun, ini pesanan untuk pelanggan tetap. Q Almond, kau yang buat kata Chef Nom? Dengan nada seperti memerintah anak kecil. Do-hyun mengangguk, walau jantungnya langsung melompat ketika mendengar kata kue Armen. Ia tahu itu mungkin bukan untuk seri, tapi harapan kecil tetap menyelinap. Ia mulai menimbang bahan. Almond bubuk, gula putih, mentega yang sudah dilelehkan, dan sedikit ekstrak vanila yang ia simpan diam-diam. Karena ia yakin vanila itu memberikan sentuhan lembut yang lebih dalam pada rasa akhir. Tangan Do-hyun bergerak terlatih, namun pikirannya melayang ke wajah Seri. Senyum itu masih menghantuinya sejak kemarin. Ia bisa merasakan pipinya menghangat saat memikirkan cara Seri menatapnya, seperti ia benar-benar menghargai dedikasi kecil Do-hyun terhadap kue almondnya. Namun, kenangan manis itu tidak bertahan lama. Kau membuat salah. Itu bukan takaran yang benar. Suara Chef Nam memotong lamunan Do-hyun. Apa? Chef Nam menunjuk mangkuk adonan. Lihat, kau terlalu banyak memasukkan mentega. Lain kali hilangkan pikiranmu saat bekerja. Dapur bukan tempat untuk melamun. Do-hyun menatap adonan itu. Dan ya, ia benar. Kesalahannya jelas. Ia menghela napas panjang. Saya ulang dari awal, Chef. Chef Nam, main dengus. Cepat. Pesanan ini sedang ditunggu. Do-hyun kembali bekerja. Ia mencampur bahan lagi. Kali ini, dengan fokus yang dipaksa. Namun sekali lagi, nasib seolah sedang bermain dengannya hari itu. Tepat ketika ia menaruh loyang berisi adonan ke oven, seseorang di meja sebelah menjatuhkan loyang besar berisi saus. Tumpahannya seperti tsunami kecil yang membuat beberapa koki melompat mundur. Dalam gerakan refleks, Do-hyun ikut mundur, dan tangannya, secara tidak sengaja, menyenggol satu mangkuk berisi krim yang disiapkan. Chef lain. Krim itu terbang dan jatuh tepat ke lantai. Do-hyun, desah Chef Kim. Suaranya rendah, namun mematikan. Kenapa setiap hari ada saja yang jatuh darimu? Saya sungguh minta maaf. Saya tidak sengaja. Chef Kim mengusap wajahnya dengan frustrasi.
Kalau bukan karena bakatmu dalam pastry, aku sudah menyeretmu keluar sejak musim dingin lalu. Beberapa koki tertawa kecil. Dohyun ingin menghilang ke lantai dan menjadi ubin dapur saja. Ia tahu dirinya ceroboh, tapi apakah memang seburuk itu? Baru ia hendak membersihkan lantai, pelayan depan masuk sambil membawa secari kertas. Pesanan baru dari pelanggan yang biasanya mengambil kue almond. Dohyun tersentak, detak jantungnya naik drastis. Seri datang pagi. Seri, memesan lagi? Chef Na meraih memo itu terlebih dulu. Sepertinya dia benar-benar suka kue almond. Aneh, Dohyun menelan ludah. Ia tidak berani bertanya, tapi hatinya sudah berdebar tak karuan. Dohyun, kata Chef Nam, kau buat yang ini. Tapi tolong, fokus, jangan buat malu dapur. Baik chef, Dohyun mengangguk penuh tekad. Untuk beberapa detik, dunia benar-benar menyempit menjadi adonan, almond, dan harapan kecil di dadanya. Ia ingin kue itu sempurna. Mau bagaimanapun hari ini berjalan kacau, ia tidak ingin kue almond ini ikut kacau. Karena seseorang mungkin sedang menunggu. Seseorang yang membuat pagi buruknya terasa sedikit lebih ringan. Namun, hal paling ironis terjadi tepat saat ia membuka oven untuk memeriksa tingkat kematangan kue. Alarm dapur berbunyi keras, bukan alarm kebakaran, tapi alarm oven lainnya yang terlalu panas. Oven yang berbeda, bukan ovennya, tapi tetap saja cukup untuk membuat semua orang panik. Siapa yang mengatur suhu oven ini? Teriak Chef Kim. Suasana berubah kacau, semua orang bergerak hektik. Gas dish, pintu oven dibuka, suara bentakan terdengar di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, loyang kue almond buatan Dohyun terjatuh dari tangannya. Ia membeku. Almond cake itu terlempar, berputar di udara, lalu jatuh ke lantai dalam gerakan lambat yang hampir dramatis. Tidak, Dohyun berbisik. Chef Na menutup wajahnya. Selesai. Benar-benar selesai. Dohyun merasa tenggorokannya mengering. Seakan seluruh dunia mengejeknya tanpa suara. Dan dalam suasana paling buruk itu, suara lembut pelayan depan tiba-tiba terdengar seseorang menanyakan koki yang membuat kue almond. Dia ingin bertemu langsung. Dohyun merasakan darahnya berhenti mengalir. Tangan dingin, napas tercekat, tubuh tak bergerak. Seri, di tengah kekacauan dapur paling buruk dalam hidupnya, seseorang ingin bertemu dengannya. Dan itu bisa menjadi awal segalanya, atau akhir yang menyakitkan. Pagi di Seoul selalu punya cara unik untuk menampar kenyataan ke wajah siapapun yang berusaha lari dari masalah. Begitulah kira-kira yang dirasakan Kang Yoon Seok Peji itu. Langit masih pucat, matahari baru muncul malu-malu di balik gudang dan tinggi. Tapi pikirannya sudah penuh, sesak seperti wajan yang mendidih tanpa henti. Hari ini adalah hari evaluasi dapur bulanan di Lunar Spoon Restaurant tempat Yansok bekerja. Biasanya ia santai, bercanda, atau bahkan sibuk memainkan spatula, seolah sedang memetik gitar. Tapi hari ini berbeda. Hari ini bukan tentang menu baru atau standard plating. Hari ini adalah hari ketika salah satu bumbu rahasianya terancam hilang. Kepercayaan dari chef kepala, Park Do-jin, dan semua itu gara-gara keterlambatannya kemarin. Meski begitu, langkahnya tetap cepat. Napasnya teratur lebih karena ia berusaha terlihat tenang daripada benar-benar tenang. Saat pintu dapur otomatis terbuka, suara derit logam dan aroma bawang tumis menyambutnya. Ya, lihat siapa yang akhirnya datang sebelum matahari pulang kerja. Celetuk seseorang dari rak bumbu. Itu Han Ryomin, koki pastry yang terkenal dengan mulut pedasnya. Namun, bukan itu yang membuat Yoon Sok kikuk. Ryomin sedang memegang loyang kue almond. Kue yang sama yang sedang ia coba sempurnakan demi satu alasan sangat pribadi Yena. Diam, deh, gumam Yeon Sok sambil mengganti apron. Aku cuma telat sedikit kemarin. Sedikit, kau datang setelah buburku dingin, dan bubur itu aja lebih cepat daripada kamu. Oh benar, penjual bubur kemarin itu. Amira, wanita riang, yang suaranya lebih keras dari klakson bus kota. Ia menawarkan bubur gratis jika Yeon Seok mau membantu memotong bawang.
yang ternyata malah membuat dapur buburnya seperti habis diterjang angin topan. Sudah, jangan bahas itu. Yeon-sok menepuk pipinya sendiri. Fokus. Mana? Chef Park. Ryomin menunjuk ruang kantor kecil di belakang dapur. Dia sudah menunggumu, katanya. Kalau Kang Yun-sok telat lagi, aku bakar apronnya. Dia serius. Aku bahkan melihat korek di tangannya. Ruang itu kecil. Hanya cukup untuk satu meja, satu kursi, dan tumpukan map yang seakan memohon untuk dirapikan. Chef Park Do-jin duduk dengan wajah yang tak bisa dibaca, kecuali jika seperti sedang memikirkan cara paling efisien membunuh seseorang. Termasuk kategori wajah. Masuk, katanya, tanpa menoleh. Yeon-sok menelan ludah. Chef, tentang kemarin? Duduk. Iya duduk. Kursinya terasa lebih keras dari biasanya. Kuakui, masakanmu tidak buruk, bahkan kadang brilian. Tapi disiplinmu akhir-akhir ini. Chef Park menghela napas panjang. Aku tidak bisa membiarkan kebiasaan seperti itu di dapur profesional. Saya minta maaf. Benar-benar minta maaf. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa ia terlambat karena mencoba membuat kue almond sempurna untuk seseorang yang bahkan belum tentu menerima perasaannya. Chef Park menatapnya lama. Kau punya potensi besar, Yun-sok. Jangan sia-siakan. Untuk sesaat, Yun-sok merasa lega. Sampai Chef Park menambahkan kalimat berikutnya. Mulai hari ini, kamu harus mengikuti tes internal untuk menentukan apakah kamu masih layak berada di dapur ini. Tes. Yun-sok terpaku. 6 hari. Setiap hari tantangan berbeda. Nilaimu akan menentukan apakah kamu bertahan atau pergi. Dan begitulah. Ketenangannya hancur seperti telur jatuh dari meja. Ketika ia kembali ke dapur, Ryomin sudah menunggu sambil bersedekap. Wah, wajahmu seperti kue gosong. Jangan bilang chef akan mencampak. Sudah, jangan tambah drama. Potong Yeon-sok. Tisk, tisk. Bicara soal drama. Kau tahu rumor baru? Apalagi? CO baru perusahaan pemilik Lunar Spoon. Ryomin mendekat penuh gaya. Suaranya mengecil dramatis. Katanya baru kembali dari luar negeri. Setelah bertahun-tahun, Yun-sok tak peduli. Sampai kalimat berikutnya meluncur. Dan gosipnya, dia kembali untuk mencari seseorang. Seorang wanita. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuat dadanya mencelos. Wanita. Siapa? Tanya Yun-sok ragu. Entahlah, tapi ini romantis banget ya. Seperti drama. Setelah 5 tahun, dia kembali untuk melamar cintanya. 5 tahun. Melamar seseorang. Sesaat, wajah Ariana muncul jelas di kepalanya gadis ceria yang selalu mampir ke booth dessert saat festival kuliner. Yang bilang, kue almond, buatan. Yeon-sok terasa hangat seperti rumah. Gadis yang entah kenapa selalu mampu membuat hatinya berdebar tidak karuan. Kenapa pas tadi chef marah, kau menerima info gosip yang malah bikin wajahmu tambah pucat? Tanya Ryomin curiga. Tidak apa-apa. Jawab Yeon-sok cepat. Aku cuma banyak pikiran, tapi hatinya berdetak terlalu keras untuk disebut tidak apa-apa. Hari itu berjalan cepat. Tantangan pertama diumumkan. Recreate salah satu dessert klasik dalam versi modern. Semua koki sibuk. Tepung berterbangan. Oven menyala bergantian. Di tengah kekacauan itu, Yun-sok mencoba fokus. Namun, setiap aroma almond yang tercium seolah menariknya kembali ke bayang-bayang. Ariana, senyumnya, matanya, kalimat terakhir sebelum mereka kehilangan kontak. Suatu hari, aku ingin kau membuatkan kue almond paling enak di dunia dan yang paling menghantuinya. Ia tidak pernah tahu alasan Rena pergi mendadak 5 tahun lalu. Tapi sebelum pikirannya semakin mengacau, suara pintu dapur terbuka keras. Semua kepala menoleh. Seorang pria masuk, wajah asing, tapi auranya terlalu kuat untuk diabaikan tenang. Berkelas, dingin seperti CO dalam drama Korea yang biasanya memecat orang hanya dengan tatapan. Siapa itu? Bisik salah satu junior cook. Laki-laki itu melangkah mantap, sepatu mahalnya berbunyi tegas di lantai keramik dapur. Chef Park keluar dari ruangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Yun-sok, ia melihat Chef Park. Gugap. CEO Asia. Anda datang lebih cepat dari jadwal, Cuk. Jadi ini dia.
Orang yang kembali setelah 5 tahun. Orang yang konon ingin melamar seseorang. Dan kemudian, saya ingin bertemu seseorang, kata Choi Choso. Nadanya datar. Gadis yang bekerja sementara di restoran ini 5 tahun lalu. Namanya Nafas Yunseok tersekat. Lirik saat nama itu meluncur dari bibir sang CEO. Dunia Yunsok runtuh tanpa belas kasihan. Seperti loyang kue yang jatuh. Seperti hati yang retak perlahan. Seperti kenyataan pahit. Bahwa mungkin ia terlambat. Lebih telat daripada semua keterlambatannya yang pernah ada. Dan pada saat itu, aroma almond mendadak terasa pahit di hidungnya. Seoul pada malam hari selalu tampak lebih jujur daripada siang. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya yang hangat, seolah memberikan pengakuan bahwa setiap orang memiliki luka yang disembunyikan di balik rutinitas. Bagi Kang Yunsok, malam itu bukan hanya jujur tapi kejam. Nama itu terus terngiang di kepalanya, seperti gema. Lee Ariana, gadis yang hilang 5 tahun lalu. Gadis yang selalu ia cari, tanpa pernah berani benar-benar berharap. Gadis yang kini dicari seseorang lain. Seseorang berkuasa, kaya, dan jelas-jelas punya hubungan dengan masa lalunya Yoon Seok, duduk di tangga belakang gedung restoran. Tempat biasa para pegawai menghirup udara segar, ketika dapur terlalu panas. Baik karena kompor, maupun masalah hidup. Tangannya memeluk lutut, mencoba menstabilkan dirinya. Tapi dadanya tetap berdebar kacau. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Bahwa Ariana ada di Seoul tanpa ia tahu. Atau bahwa seseorang kembali dari luar negeri setelah 5 tahun dengan niat melamar gadis yang sama. Jadi kau di sini. Suara itu membuatnya menoleh. Ryomin berdiri sambil membawa 2 botol minuman soda dingin. Ia menjatuhkan diri duduk di sebelahnya. Tanpa meminta izin. Ia bukan tipe yang bertanya dulu. Kau kelihatan seperti ikan yang dilempar ke darat, katanya sambil menyerahkan sebotol. Minum dulu, kau butuh hidrasi sebelum stresmu membuatmu menguap jadi debu. Yansok menghela napas. Menerima botol itu. Aku kaget. Bukan kaget. Kal panic. Ryomin menatapnya tajam, tapi lembut. Dia. Gadis itu. Rihanna ya. Kau kenal dia, Hyunsok? Diam. Jawabannya bukan hanya iya. Tapi juga terlalu banyak. Namun ia tak bisa menjelaskan semuanya. Bukan malam ini. Sedikit. Jawabnya pendek. Ya, dari wajahmu. Sedikit itu kedengarannya seperti aku rela menyerahkan dessert favoritku demi gadis itu. Jadi, mau cerita? Yunsok menatap lampu kota. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu, mulai saja dari awal. Aku dengar, itu cara paling gampang untuk tidak gila. Ia meneguk soda itu. Membiarkan dinginnya mengalir melalui tenggorokannya. Lalu perlahan ia bercerita tentang festival kuliner. Tentang kue almond pertama yang ia buat untuk Ariana. Tentang bagaimana gadis itu datang, hampir setiap hari, mencicipi, mengomentari, lalu tersenyum seolah seluruh dunia jadi lebih mudah. Tentang hari terakhir, ketika Ariana datang. Tentang bagaimana ia bilang bahwa ia harus pergi jauh. Tentang janji manis yang tidak pernah terpenuhi, tentang hilangnya dia dari semua jejak. Tidak ada chat, tidak ada telepon, tidak ada kabar. Ryomin mendengarkan tanpa menyela. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Dan sekarang, Yansok meletakkan botolnya, wajahnya tenggelam dalam kedua tangannya. Tiba-tiba, ada pria yang bilang dia balik untuk melamar Ariana. Ryomin bergumam rendah. Kalau hidupmu difilmkan, ratingnya pasti tinggi. Aku serius. Aku juga. Ia menghela napas. Yunsok, mendengarkanmu saja sudah membuatku pusing. Tapi, aku tahu satu hal. Apa? Kalau kau, benar-benar ingin jawaban berhenti diam. Kari daya. Tanyakan sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Yunsok membuka mulut. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu belakang terbuka. Anmira, penjual bubur yang selalu muncul di saat-saat paling tak terduga, keluar sambil menjepit gepas wajahnya dengan sendok kayu. Kalian di sini. Aku cari dari tadi, katanya, sambil mendekat. Ada laki-laki tinggi, ganteng, pakai jas mahal. Wajahnya kayak drama bisnis dia nyari kamu. Anak muda? CEO SEO. Yunsok langsung tegang. Yap, dia tanya.
Apa Kang Yun Sok masih di sini? Pakai nada yang kayak mau memecatmu dari kehidupan. Ryomin mengerang. Astaga, ini makin menarik. Cepat masuk. Sebelum dia memotong gajimu jadi bubuk. Ketika mereka masuk kembali ke dalam restoran, suasana sudah berubah drastis. Para koki berdiri di sisi masing-masing, diam, tegang, seolah sedang menunggu keputusan pengadilan. Di tengah ruangan, berdiri Seo Ye Hwancho baru itu. Posturnya tegap, wajahnya bersih, sikapnya tenang, tapi dingin. Baru melihatnya saja sudah cukup membuat dahi berkeringat. Ah, Kang Yun Sok, ucap Jae-hwan ketika melihatnya. Ya, saya, jawab Yan Sok, mencoba menahan ketegangan yang meledak di perutnya. Aku dengar dari Chef Park bahwa kau salah satu koki terbaik di sini. Tidak juga. Tidak juga. Mengobrol kerendahan hati adalah insting otomatis. Ketika seseorang yang berpotensi memecatmu sedang menatapmu, aku ingin bertanya sesuatu. Yang lain, menahan napas. Bahkan Oven pun seolah berhenti berdengung. Kau pernah mengenali Ariana? Darah Yeon Sok seperti berhenti mengalir. Ia tidak bisa bohong, tapi ia juga tidak tahu sejauh mana ia boleh jujur. Kami pernah kenal. Jawabnya pelan. Kenal seperti apa? Pertanyaan itu bukan sekadar penasaran. Nada Yehwan mengandung tekanan halus. Tapi jelas seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Yun Sok menatap mata Cho itu. Dalam tatapan itu, ia melihat sesuatu. Bukan hanya rasa ingin tahu. Ada kecemasan, bahkan rasa memiliki. Dia, teman. Jawabnya akhirnya. Kami bertemu di festival kuliner. Yewan menatapnya lama, seolah menilai apakah jawaban itu jujur. Lalu tiba-tiba ia berkata, dia tunangan masa kecilku. Ruangan itu membeku. Tangan Yun Sok terasa dingin. Jawan melanjutkan. Kami dijodohkan sejak kecil. Tapi, dia menghilang 5 tahun lalu. Tepat sebelum aku bisa menyusulnya ke sel. Aku mencari dia. Kemana-mana. Suaranya mulai terdengar retak pertama kalinya. Ia terdengar manusiawi. Aku pikir, mungkin, dia kembali ke sini. Aku dengar dia sempat bekerja paruh waktu di restoran ini. Chef Park menelan ludah gugup. Benar, Cok. Dia pernah bekerja di sini. Yap. Mata Yehwan kembali ke Yun Sok. Kalau kau bertemu dia lagi, katakan bahwa aku akan menemukannya. Dan aku tidak akan melepaskan dia untuk kedua kali. Era, jeda, hening. Pitch perfect untuk adegan klimaks drama. Kemudian, Yehwan berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa menunggu. Jawaban. Pintu tertutup. Semua orang serentak mengeluarkan napas yang sejak tadi tertahan. Ryomin memegang pundak Yun Sok. Kau baik-baik saja? Tapi Yun Sok tidak menjawab. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya terbang jauh ke 5 tahun lalu. Ke Ariana, kekenangan yang terasa terlalu manis untuk dilupakan, dan terlalu pahit untuk diingat. Untuk pertama kalinya sejak Ariana pergi, ia merasa benar-benar takut. Bukan takut kehilangan dia, tapi takut bahwa ia mungkin tidak pernah memilikinya sejak awal. Hujan turun sejak siang, membuat Seoul berubah menjadi kota yang sunyi, namun sibuk dalam diam. Lampu-lampu jalan memantul di atas aspal yang basah, seperti lukisan yang digoreskan secara acak. Sementara angin membawa aroma tanah dan kopi dari kedai-kedai kecil di sudut gang. Di dalam Lunar Spoon, suasana tidak kalah mendungnya. Setiap orang kembali bekerja, tetapi ritmenya berbeda. Suara panci, denting sendok, desis minyak panas biasanya terasa seperti musik rock yang seru dan energik. Namun hari itu, semuanya seperti musik klasik yang terlalu pelan dan penuh beban. Terutama bagi Yun Seok. Sejak percakapan dengan Checho Sho Yehwan tadi, pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Bukannya membaik, ia semakin kacau. Bahkan memotong bawang pun rasanya seperti memotong ingatan sendiri. Kau memotong bawang atau dendam sama hidup? Ryomin mendekat, menatap potongan bawang yang ukurannya sudah tidak karuan. Yun Sok menghela napas panjang. Aku cuma banyak yang kupikirkan. Jelas? Ryomin menyilangkan tangan. Mau kau dengar kalimat menyebalkan? Atau kalimat menenangkan? Tidak perlu. Baik. Jadi aku akan beri keduanya. Yun Sok menutup mata. Ryomin, tolong. Kalimat menyebalkan. Kau dalam masalah besar. Ya Tuhan. Kalimat menenangkan.
Kau belum kalah. Ryomin menepuk bahunya. Tapi kau memang harus mencari Rena secepatnya. Sebelum Yunsok sempat menjawab, pintu dapur terbuka. Ada yang mencari Kang Yunsok? Sebuah suara ceria memecah ketegangan. Anmira muncul sambil menenteng mangkuk bubur panas. Wajahnya basah oleh hujan. Seseorang di luar katanya, penting, dan wajahnya seperti habis maraton sambil dikejar hutang. Setiap kata Mira selalu terdengar dramatis. Namun, kali ini, Yunsok merasakan firasat aneh. Ia membersihkan tangannya dan bergegas menuju pintu depan restoran. Ketika ia keluar, dunianya berhenti. Benar-benar berhenti. Di bawah payung hitam, berdiri seorang gadis dengan rambut yang sedikit lebih panjang, wajah yang sedikit lebih dewasa, dan mata yang sama, mata yang ia hafal, lebih dari apapun dalam hidupnya. Li Ariana. Ia berdiri terpaku. Wajahnya jelas terkejut melihatnya. Yun, Sok, suara itu, suara yang selama bertahan-tahan, hanya hidup dalam ingatannya. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Sementara hujan terus turun, seolah menyembunyikan segala emosi yang meledak di antara keduanya. Kau benar-benar di sini. Suara Yunsok akhirnya keluar. Walau lirih, Ariana memegang erat payungnya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulai saja dari fakta bahwa kau menghilang selama 5 tahun tanpa kabar sedikit pun. Nada itu bukan marah lebih, tepatnya campuran rindu, sakit, dan lega yang terlalu rumit untuk disederhanakan. Ariana menunduk. Maaf. Aku sangat minta maaf. Aku mencarimu, Ariana. Kemanapun. Ke tempat terakhir kita bertemu. Ke festival kuliner itu. Bukan ke akun-akun yang kupikir mungkin kau pakai. Tapi, kau seperti hilang. Aku tahu. Ariana menggigit bibirnya. Menahan air mata. Aku tidak punya pilihan waktu itu. Hidup bukan soal punya pilihan atau tidak. Kau bisa bilang sesuatu? Papan. Ariana menatapnya untuk pertama kalinya, dengan mata penuh luka. Aku tidak boleh. 4 kata itu terasa seperti pukulan. Tidak boleh? Yunsok mengernyit tajam. Kenapa? Karena dia. Ariana membeku. Ceco itu, lanjut Yunsok. Ia melihat tubuh Rena menegang halus tidak, terlalu mencolok, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya. Dia mencarimu, kata Yunsok lirih. Dia bilang, dia tidak akan melepaskanmu untuk kedua kalinya. Ariana memejamkan mata. Ketika membuka mata lagi, air mata sudah mengalir. Dia bukan seperti yang kau pikir. Tidak sesederhana itu. Kalau begitu jelaskan padaku. Yunsok maju 1 langkah. Tolong Ariana, apa yang sebenarnya terjadi? Ariana menarik napas panjang. Bergetar. Lalu ia berkata, 5 tahun lalu, ayahku terlilit masalah besar dengan keluarga CEO. Hutang, kontrak bisnis, tekanan, semuanya menimpa sekaligus. Dan satu-satunya cara agar keluargaku tidak hancur adalah aku. Hujan terasa semakin keras. Aku dijodohkan sebagai syarat untuk menutup masalah itu. Dunia Yunsok runtuh, tapi ia tetap berdiri. Jadi kau pergi, bisiknya. Aku harus pergi. Air mata Rena terus jatuh, dan aku tidak boleh menghubungi siapapun. Termasuk kau. Kau bisa. Tidak, untuk pertama kalinya suara Ariana meninggi. Kau tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Mereka mengawasiku. Ponselku, emailku, bahkan pergerakanku. Ariana, aku ingin kembali. Aku ingin bilang banyak hal padamu. Tapi aku takut. Sunyi. Angin malam yang dingin mengalir di antara mereka, membawa seluruh beban yang bertahan-tahan ditahan. Dan sekarang, Yunsok akhirnya bertanya, kenapa kau muncul di sini lagi? Ariana menggenggam erat payungnya. Karena aku ingin memilih jalanku sendiri kali ini. Matanya menatap Yunsiok penuh tekad dan ketakutan. Aku ingin mengakhiri semuanya. Dengan keluarganya. Dengan semuanya. Yunsok merasakan dadanya menghangat dan sakit pada saat yang sama. Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Ariana terdiam. Lalu, perlahan ia mendekat. Sebelum semuanya berakhir, aku ingin meminta satu hal. Napas Yunsok menahan. Buatkan aku kue almond. Suara Ariana pecah. Yang dulu pernah kau janjikan,
akan jadi yang paling enak di dunia. Satu permintaan kecil, tapi untuk mereka berdua, permintaan itu terasa seperti menyatukan seluruh masa lalu yang hancur. Yunsok menatapnya lama. Lalu ia mengangguk pelan. Baik. Tapi setelah itu, ia mendekat setengah langkah. Kau harus menjawab pertanyaan yang selama 5 tahun menghantuiku. Ariana menelan ludah. Pertanyaan apa? Yunsok menatap matanya dalam, genting, dan tidak bisa lagi menahan apapun. Apa kau pernah, atau masih, mencintaiku? Ariana terdiam. Hanya suara hujan. Hanya degup jantung yang tak teratur. Sesaat, bibir Ariana terbuka untuk menjawab namun, sebelum kata itu keluar, suara seseorang memanggil dari kejauhan. Suara yang terlalu dikenal. Suara yang menghentikan napas Ariana. Ariana! Mereka berdua menoleh. Seo Yehwan berdiri di ujung jalan. Payungnya jatuh ke tanah. Wajahnya campuran keterkejutan. Dan sesuatu yang gelap, sesuatu yang meledak. Mengapa kau kembali? Padanya. Dan dengan itu, konflik yang selama ini hanya bayangan, akhirnya meledak menjadi kenyataan. Hujan malam itu, seperti sengaja mempertebal ketegangan di antara 3 orang yang berdiri di tengah jalan kecil di depan. Lunar Spoon. Tits air jatuh deras, menabrak tanah, payung, dan hati mereka. Tanpa ampun. Lampu jalan memantulkan sinar pucat yang membuat semuanya tampak seperti adegan. Puncak drama yang memang benar adanya. So Jae-hwan berdiri di ujung jalan. Napasnya memburu. Matanya tidak berpindah sedikit pun dari Ariana. Tatapan itu campuran antara kekhawatiran, kemarahan, dan patah hati yang disembunyikan dengan terlalu buruk. Ariana mematung, seolah tubuhnya tak lagi miliknya. Sementara Yoon Seok hanya mampu berdiri di sampingnya, menunggu sesuatu pecah karena ia tahu, entah suka atau tidak, malam ini semuanya akan berubah. Kau kembali. Antakdaya. Suara Yehwan bergetar, bukan karena dingin, karena rasa takut yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Ariana menelan air matanya. J1SI. Ini bukan apa? Langkah Yehwan semakin dekat. Bukan apa yang kupikir. Kau menghilang 5 tahun tanpa sepatah kata. Lalu tiba-tiba kembali dan berdiri di sini. Bersamanya. Kata bersamanya meluncur dengan getir. Yunsok merasakan tangan Ariana gemetar di sampingnya. Dia tidak menyentuhnya, tapi dekat cukup untuk merasakan getaran itu. Yehwan, dengarkan aku. Tidak, untuk pertama kalinya, ekspresi dinginnya retak. Suaranya pecah. Kau berjanji akan menungguku. Kau berjanji kita akan bicara, bahwa kita akan memutuskan semuanya bersama. Tapi kau pergi tanpa satupun kata. Ariana terisak. Itu bukan air mata kesalahan semata, tapi air mata seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. Karena aku tidak punya pilihan, akhirnya ia berteriak. Ayahku, keluargaku, mereka semua dalam bahaya. Kau tahu bagaimana ayahmu memperlakukanku, Yehwan. Aku tidak bisa. Ayahku sudah meminta maaf. Ariana menghela napas panjang. Permintaan maaf tidak menghapus 5 tahun. Hidup. Kata-kata itu menghantam keras. Yehwan terdiam. Emosi di wajahnya terlihat jelas, terlalu jelas untuk seseorang yang terbiasa menyembunyikan semuanya. Hening sejenak, hanya hujan yang terdengar. Lalu, Yunsok akhirnya bicara. Cukup, suaranya tenang, tapi mantap. Yehwan menoleh cepat. Ini bukan urusanmu. Salah. Yunsok melangkah maju, berdiri tepat di samping Ariana. Ini urusanku. Sejak dia menangis, sambil membuat alasan agar aku tidak tahu dia pergi. Ini urusanku sejak aku menunggu 5 tahun tanpa jawaban. Ini urusanku, karena dia datang padaku hari ini. Bukan padamu. Yehwan mengepalkan tangan. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu, jawab Yunsok. Tapi aku tahu satu hal. Memaksa seseorang untuk tinggal atas nama masa lalu. Bukan cinta. Kata itu membuat Yehwan terpaku cinta. Kau tidak mengerti perasaanku, bisik Yehwan. Kalau begitu, biarkan dia yang bicara. Yunsok menatap Ariana. Lembut, namun tegas. Ariana. Sudah waktunya. Ariana menutup mata, menarik napas panjang, dan akhirnya membuka suara yang sejak tadi tercekat. Yehwan,
Ia memandang pria itu dengan tatapan yang penuh luka. Aku berterima kasih karena kau mencariku. Karena kau peduli. Karena kau tidak menyerah. Yehuan menahan napas. Tapi air mata jatuh lagi. Aku tidak pernah mencintaimu. Dunia seolah berhenti. Dulu aku hanya seorang gadis yang mencoba menyelamatkan keluarganya. Aku tidak punya ruang untuk memilih hatiku. Dan aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Yehuan mundur selangkah. Wajahnya seperti retak. Ariana melanjutkan. Lebih pelan. Lebih jujur. Aku kembali. Bukan untukmu. Aku kembali untuk menutup masa lalu. Dan memilih masa depan. Ia menoleh pada Yoon Seok. Dan tersenyum rapuh. Tulus. Hangat. Dan akhirnya bebas. Dan masa depan itu bukan denganmu, Yehuan. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir Jahwan menutup mata lama. Seolah menahan seluruh badai dalam dadanya. Ketika membuka mata, ia bukan lagi CO dinginia, hanya seorang pria yang patah hati. Aku mengerti. Suaranya hampir tak terdengar. Kalau itu pilihanmu, aku tidak bisa memaksa. Ariana menunduk, hormat dan bersalah sekaligus. Terima kasih. Selama Rami, untuk semuanya. Yehuan tersenyum pahit. Kalau kau butuh bantuan, katakan saja. Aku berjanji tidak akan membuatmu takut lagi. Matanya beralih pada Yoon Seok. Dan kau. Yoon Seok menatapnya balik tanpa gentar. Jaga dia, ucap Yehuan. Karena seseorang sepertiku tidak pantas menjaganya. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan pergi di bawah hujan tanpa payung. Bukan sebagai cowok. Bukan sebagai tunangan rahasia, hanya sebagai seorang pria yang menyerah pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Hujan mulai mereda. Rena menghapus air matanya. Wajahnya lega namun letih. Yoon Seok mendekat dan menyerahkan satu-satunya hal yang bisa ia tawarkan saat ini. Payung dan kehangatan. Kau baik-baik saja? Tanya Yoon Seok Rena, mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu. Iya. Ada hening lembut di antara mereka. Bukan canggung. Bukan penuh luka. Tapi damai. Sekarang Yoon Seok berkata perlahan. Aku ingin jawaban yang kemarin tertunda. Ariana menatapnya. Matanya bening dalam cahaya lampu jalan. Yoon Seok, suaranya bergetar lembut. Aku kembali karena aku ingin memperbaiki hidupku. Tapi aku juga kembali karena aku ingin memperbaiki sesuatu yang lebih penting. Apa? Ariana mendekat, sangat dekat. Apa kau masih mencintaiku? Tanya Yoon Seok, meski suaranya nyaris hilang. Dan Ariana menjawab, tanpa ragu lagi. Kali ini, selama 5 tahun, perasaanku tidak pernah hilang. Kata itu bukan ledakan, bukan drama. Hanya kejujuran sederhana yang hangat dan menyelamatkan. Hujan berhenti, dan dunia seolah mengizinkan mereka mulai lagi. Ariana tersenyum. Sekarang, bolehkah aku mencicipi kue almond yang kau janjikan 5 tahun lalu? Yoon Seok tertawa pelan, tawa lega, tawa yang menutup semua luka masa lalu. Tentu. Tapi hanya kalau kau mau menunggu sebentar. Ia menggenggam tangan Rihanna dengan hati-hati. Kali ini, aku akan membuatnya. Bukan karena janji, tapi karena kau. Ariana menggenggam balik. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka berjalan berdampingan tanpa rasa takut. Tanpa rahasia, tanpa bayangan masa lalu. Hanya dua orang yang akhirnya memilih satu sama lain.